Halo rekan-rekan, halo ASN, selamat datang di channel ini. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan ditekan tombol subscribe jika channel ini bermanfaat. Baik, pada video kali ini kita membahas soal-soal kompetensi teknis untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal, pembahasan seluruh soal-soal kompetensi teknis termasuk soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Keempat item soal ini nantinya akan diujikan pada seleksi P3K. Bisa menghubungi admin kami, nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi video. Silakan hubungi nomor WA-nya, konfirmasi jabatan atau formasi yang dilamar pada tahun ini. Semua jabatan tersedia ya. Silakan hubungi, nanti akan disesuaikan sesuai dengan jabatan atau formasi yang dilamar. Baik rekan-rekan, kita langsung saja membahas soal-soal teknis untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Bagi rekan-rekan yang ingin latihan soal, ayo ikut berpartisipasi, tuliskan jawaban yang dianggap benar di kolom komentar. Soal yang pertama, seorang pengadministrasi perkantoran ditugaskan untuk mengelola pembelian perlengkapan kantor. Apa langkah yang harus dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien? A. Membeli perlengkapan kantor dengan harga terendah. B. Membandingkan penawaran dari beberapa pemasok dan memilih yang paling menguntungkan. C. Membeli perlengkapan kantor dalam jumlah besar untuk mendapatkan diskon. D. Menggunakan pemasok yang sama untuk mempermudah pengelolaan. Ayo untuk soal nomor 30, jawabannya A, B, C, atau D. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Kita lihat jawabannya adalah A. Jadi kegiatan membandingkan penawaran dari beberapa pemasok ini akan memastikan bahwa anggaran itu bisa digunakan secara efisien dengan mempertimbangkan harga, kualitas, dan ketepatan waktu pengiriman. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 31. Pengadministrasi perkantoran harus menyiapkan laporan berkala tentang kinerja administrasi kantor. Apa yang perlu dilakukan untuk memastikan laporan tersebut akurat dan tepat waktu? A. Mengumpulkan data-data dari sumber yang telah diverifikasi. B. Mengandalkan laporan sebelumnya dan menyalin sebagian besar isinya. C. Membuat laporan berdasarkan asumsi dan perkiraan. D. Menunggu data lengkap dari semua divisi sebelum mulai menulis laporan. Kira-kira soal nomor 31 ini jawabannya A, B, C, atau D? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah A, yakni mengumpulkan data dari sumber-sumber yang telah diverifikasi. Tentu akan memastikan bahwa laporan yang dibuat itu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini juga mendukung penyelesaian laporan tepat waktu. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 32. Pengadministrasi perkantoran dituntut untuk melakukan komunikasi dengan pihak eksternal secara profesional. Apa strategi komunikasi yang paling efektif? A. Menggunakan bahasa formal dalam semua komunikasi tertulis dan verbal. B. Menyesuaikan gaya komunikasi dengan setiap pihak yang berbeda. C. Menggunakan bahasa sehari-hari untuk menjaga komunikasi tetap santai. D. Menghindari komunikasi langsung dan menggunakan pesan singkat saja. Ini terkait dengan komunikasi organisasi. Ini juga materi terkait teknis pengadministrasi perkantoran. Kira-kira strategi komunikasi yang paling efektif apa? Apakah A, B, C, atau D? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Kita lihat jawabannya adalah B. Tentu menyesuaikan gaya komunikasi dengan pihak yang berbeda adalah strategi yang efektif karena mempertimbangkan perbedaan budaya komunikasi dan kebutuhan masing-masing pihak. Biasanya komunikasi berdasarkan kebutuhan pihak itu akan berlangsung atau terlaksana dengan baik ya. Menggunakan bahasa formal dalam semua komunikasi tertulis dan verbal terkadang ini akan jauh lebih sulit dan tidak akan ketemu antara pelayan dengan yang dilayani. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 33.
Pengadministrasi perkantoran perlu memastikan bahwa alur kerja administrasi itu berjalan lancar. Apa langkah yang tepat untuk mengatasi gangguan yang sering terjadi dalam alur kerja? A. Membuat laporan gangguan dan menyerahkannya kepada atasan. B. Menganalisis penyebab gangguan dan mencari solusi jangka panjang. C. Mengabaikan gangguan kecil yang tidak signifikan. D. Menunggu instruksi dari atasan sebelum bertindak. Soal nomor 33 ini jawabannya A, B, C, atau D. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni menganalisis penyebab gangguan dan mencari solusi jangka panjang akan membantu memastikan bahwa alur kerja itu dapat terus berjalan lancar tanpa gangguan yang berulang. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 34. Ayo rekan-rekan dituliskan di kolom komentar ya, jawaban yang benar apa, A, B, C, atau D. Ini untuk melatih kemampuan kita untuk menjawab soal-soal seperti ini. Apalagi nanti pada saat ujian kita akan dibatasi oleh waktu yang sangat sedikit. Ya. Dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi, pengadministrasi perkantoran perlu mengusulkan pembaruan sistem. Apa yang harus dipertimbangkan sebelum membuat usulan tersebut? A. Efisiensi biaya pembaruan. B. Kebutuhan pegawai yang akan menggunakan sistem. C. Kesesuaian dengan infrastruktur teknologi yang ada. D. Semua faktor di atas. Kira-kira soal nomor 34 ini jawabannya A, B, C, atau D. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah D. Tentu sebelum mengusulkan pembaruan sistem, semua faktor seperti efisiensi biaya, kebutuhan pegawai, dan kesesuaian dengan infrastruktur teknologi yang ada harus dipertimbangkan. Dan ini untuk memastikan pembaruan berjalan optimal. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 35. Pengadministrasi perkantoran sering dihadapkan pada banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Bagaimanakah cara yang paling efektif untuk menangani situasi ini? A. Mengerjakan tugas yang paling mudah terlebih dahulu. B. Membuat daftar prioritas dan fokus pada tugas yang paling penting. C. Mendelegasikan semua tugas kepada rekan kerja. D. Menggunakan tugas yang dianggap kurang penting. Tuliskan di kolom komentar jawaban yang tepat A, B, C, atau D 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni membuat daftar prioritas. Tentu akan membantu pengadministrasi perkantoran fokus pada tugas yang paling penting sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan tepat waktu. Baik rekan-rekan, demikian sedikit soal kompetensi teknis untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan 2000-an soal, ya, bisa menghubungi admin kami. Nanti akan dikirim secara langsung kepada rekan-rekan sekalian. Konfirmasi jabatan atau formasi yang dilamar, admin akan mengirim. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.